Dosa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini tambah menarik ini, Pak. Kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini cowok ya? Oh ya. Aditya Mohon Irfan. bertanya untuk Kak Eri, saya Ya, Aditya Irham. Bagaimana membentuk diri untuk senantiasa menerima segala masukan atau kritik? Karena sebagai manusia mungkin kebanyakan seringkali terlalu batu untuk menerima. Juga bagaimana mengutarakan segala usul supaya tidak menjadi iri pada saat menjalankan organisasi. Oh, ini anak organisasi nih, Pak. iya, iya, Bagaimana biar bisa apa menerima kritik, ya, nggak dongkol gitu ya Pak ya, bahasanya, dan ya. bisa em, jadi bisa adil ketika Oke. ya. Jadi yang namanya, jadi kritik itu gini, kalau orang sudah biasa organisasi, dia pasti tahu menjadi pemimpin, menjadi leader itu tidak mudah. Ya, sejak SMP ketua OSIS, sejak SMA ketua OSIS, ketua MPK, saya juga di mahasiswa organisasi, saya sampai sekarang di masyarakat juga terlibat di organisasi baik non profit ya, keberagaman saya ikut. Nah, jadi yang harus dipahami gini, di dalam organisasi itu persepsi orang itu tidak sama, ya kan? Kita ngomong dengan seseorang tidak nyambung. Nah, karena tidak nyambung, kita yang nyambung, kita yang paham harus memahamkan diri kita bahwa orang yang kita ajak ngomong tidak paham. Iya. Terus gimana Pak cara meyakinkan dia paham? Ya jangan harus yakinkan hari itu juga. Biarin aja dulu. Ah besok. Nanti lama-lama dia, oh bener kamu Irham aku Nah, kadang-kadang orang bisa paham setelah dia melewati tantangan, hambatan, baru ngerti. Orang baru paham, oh ternyata begini. Orang yang nggak ngerti, ya maunya segera. Jika masuk pada kritik, tergantung kita. Sakit hati apa enggak, itu tergantung. Tergantung kita. Mau kita sakit hati ya silakan. Kalau kita mau masukin masuk kiri keluar kanan, mau kanan muter-muter gak masuk-masuk. Dan tidak bisa memaksakan kita dengan diri kita. Iya. Ya, yang pasti kita tidak Contoh. dengan sengaja menyakiti. Saya kasih contoh, misalnya ya, kita menjadi pimpinan organisasi. Lalu ada yang ngomong, kamu tahu enggak, kalau pekerjaan tidak diserahkan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ya kan? Ya. Ngomongin gitu. Kita nggak usah marah kalau kita memang bukan expert di situ, tapi usaha kita, kesungguhan kita, totalitas kita, willingness kita, ternyata bikin itu sukses. Dan orang yang ngomong itu belum tentu loh menghargai kamu sukses. Ya wajar lah, kan eranya sekarang memang era media sosial. Tetap aja nggak bagus. Jadi kalau kita mau minta orang se-Indonesia dukung kita, enggak bisa. Udahlah Kak Irham itu Pak. Nah berarti kalau kakak masih sakit hati dengan organisasi komentar, berarti memang kita berorganisasinya masih lagi pingin dipuji. Organisasinya, saya paham sih, dipingin kayak saya dulu lah waktu jadi dimintai jadi Modus imam dong, Pak. sholat yang waktu Modus. mahasiswa kan saya lihat di belakangnya jamaahnya dia yang panjang-panjang Sambil wow diliuk-liukkan ya. tapi begitu nggak ada orang saya ya sebatasnya jadi itu. Jadi kalau saran saya kepada Kak Aditya Irham, organisasi itu jadikan sebagai proses penguatan pada diri. Sekarang ketika kakak sudah terbiasa menghadapi persoalan, apa yang terjadi? Kakak jadi sangat dewasa, dapat persoalan besar. Orang yang biasa ketolak, apa yang terjadi ketika dia ketolak? Kenapa? Biasanya ketolak. Kamu kok senang sama cewek ditolak? Kamu senang sama cewek ditolak? Kok nggak ada sakit hatinya? Standarku ditolak ya. Udah biasa ya Pak ya. Aku suka padamu, sorry aku udah punya apa-apa, tenang. Ini wah ini senang ini. Aku nggak suka. Belum ngomong udah bilang nggak suka. Ya wes apa-apa. Kamu kok nggak marah? Ya nanti. Biasanya gitu. Suatu saat diterima apa yang terjadi. Tapi karena dia udah terbiasa ditolak, enjoy aja kan dia. Tapi coba kalau orang nggak pernah ditolak sama marah. Hanya kadang-kadang organisasi itu mengajarkan kepada kita ketidaksepahaman orang. Itu masih belum kakak difitnah. Ya udah difitnah, udah mana-mana. Iya, jadi ya begitulah. Tapi saya yakin itu semua membuatkan kita naik kepada level yang lebih baik. Ini lebih wisdom kan. Jangan kakak bilang, oh enak banget yang jawab kayak gini.
Ini acara kayak gini 10 tahun di RRI. Dari berbagai macam teman nanya, menghadapi sendiri, nggak dianggap, ditolak bolak-balik. Nah, dengan begitu apa? Oh, ini pembelajaran. Ini ya. Jadi memahamkan diri kita bahwa kita bisa. Jadi kedewasaan seseorang itu bukan menunjukkan kemarahannya, tapi adalah kekuatan dia untuk memanage. Ya kan? Jadi Kak Irham, kakak diam sekarang belum tentu kakak kalah loh. Iya. Tapi kakak dengan diam itu, oh ya apa maksudnya dia ya? Oh gini maksudnya, sudah apa-apa. Ini kan kakak lebih enjoy, kakak lebih tenang. Wah matang sekali. Nanti ada wanita, Kak Irham ini kalau matang. Kak Irham ini dewasa. Kak Irham ini kok dewasa sekali. Kak Irham, gimana nggak dewasa? Oh, hari-hari saya ketemu Pak Gatot. Ketemu dengan orang yang lebih tua, bikin saya jadi kayak gini. Wah iya karena kamu matang kan pernah ya? Jangan gitu. Satu ketika tua sebelum saya. Satu ketika kita pernah loh kan gue ini ya. Satu ketika saya pernah itu dulu, entah 10 tahun yang lalu lah segala macam. Saya ngomong, ketika saya ngomong, orang mikir itu usianya berapa? Ya 28. Kok ngomong kayak orang udah usia 50 ya? Gitu. Coba. Jadi waktu saya mengisi pelatihan, kalau saya melihat usia, batal, saya mundur semua. Usia 28, usia 26, yang audiens saya usia 40, audiens saya usia 50. Bukan itu yang orang lihat, tapi yang orang lihat adalah kamu bisa nyampaikan enggak. Walaupun ada yang memahami, ini masih terlalu muda. Ya silakan aja, fine-nya dia aja. Ini terlalu muda untuk ngomong fine aja. Tapi bagi saya bukan masalah usianya, tapi bagaimana kematangannya dia kan. Pak Irham kalau sudah matang di organisasi ngomong apapun, udah oke. Ini nggak bisa harus. Ini terlalu muda, ini terlalu yang tua. Nanti take off-nya gimana kan gitu. Saya pernah soalnya gitu, Mbak ini ya. Jadi ada teman saya minta, Mas, minta CV dong. Kenapa? Ini ada klien besar nih dari Jakarta mau datang ke Jogja. Minta CV-nya Mas Erik. Kasih CV saya. Itu tahun 2010, 10 tahun yang lalu, coach. Di usia 30 tahun kan. Kasih CV. Mas, sorry ya. Tapi saya bersyukur Mas, dari 7 nama yang saya beri itu Mas Erik itu pilihan kedua. Kalau pilihan 1 nggak bisa, baru Mas Erik. Ya bersyukurnya itu Mas. Kebetulan Mas, pilihan satunya ini ya sudah lebih senior dari Mas Erik. Bagi mereka, klien saya yang besar ini, Mas Erik itu kurangnya cuma 1 Mas. Lihat CV Mas, dia udah tertarik. Cuman Mas itu kurangnya 1, kurang tua Mas. Kurang tua. Saya mikir waktu itu, saya itu kemudaan untuk bagi mereka untuk berbicara di depan mereka yang terlalu muda ini cari yang tua. Maka beruntunglah kita itu ya tua atau dari face kita tuh sudah tua gitu. Beruntung sekali. Berarti sekarang itu kalau kita ngomong itu ya. Kalau kita ngomong itu face kita udah tua itu dipercaya Bu itu ya. Berarti orang berlomba-lomba untuk membuat dirinya muda. Ini para coach ini membuat dirinya menjadi lebih tua. Makanya kadang-kadang kalau ngisi itu audiensnya siapa? RT, pakai batik lengan panjang. Dan ini menyesuaikan. Ya, usianya anak SMA, pakai Uniqlo aja yang biasa pakai casual gitu kan. Nah, gitu Bu. Iya, saya ingat dulu waktu Pak Gatot pakai baju apa ya? Ingat gak? Itu menandakan usia pada saat itu ya. Gitu ya. Pakai masih ya. Oke, jawaban dari Pak Erik. Masih ada pertanyaan satu lagi. Ini banyak sekali. Biasa ya. Ya, mudah-mudahan kakak-kakak semuanya selalu sehat, diberikan kebaikan ya, lancar urusan, mudah rezeki, lunas utang-utang keluarga. Itu yang aminnya dalam tadi itu. Amin. Oke. Pertanyaan terakhir ya dari Mas Doni. Izin bertanya Pak, bagaimana jika selalu fokus dengan tujuan kita? Karena kita semester atas ini kadang mulai ragu dengan diri kita sendiri. Kadang udah punya masalah sedikit, udah mulai menyerah dan menilai diri kita tidak bisa. Nah, bagaimana caranya kita menilai dalam diri kita agar menjadi pribadi yang tangguh? Pola pikir apa yang harus Oke. Baik. Gimana? Enggak. Ini saya mau tanya dulu. Kan ini bisa lihat ke kamera ya? Ya, ini. Lihat ke kamera. Ini pulpen, oke. Anda bisa lihat? Ini berat nggak Bu ini?
Anda sepakat ya? Bukan ini ringan. Sekarang Bu ini tolong tangannya gini Bu ini. Bu ini standby begitu. Bu ini, saya akan minta Bu ini kayak gitu selama 1 jam. Coba Bu sekarang pulpennya diletakkan. Oke, Bu ini enjoy. Oke, sekarang ambil lagi. Lebih enak mana? Pegang, letakkan, atau pegang terus? Yes, kadang-kadang persoalan kita itu beratnya seperti pulpen. Kenapa jadi berat? Karena kita megangnya kelamaan. Karena kita mikirin hal-hal kekhawatirannya kelamaan. Putus cinta, mikirin. Padahal dia nggak pernah Anda. Mau ujian pendadaran mikir, yang uji aku siapa ya? Wah, bapak ini nganu, Pak Gatot ya, opor. Dia sibuk sama temannya malam mikirin pengujinya. Padahal pengujinya sedikit pun tidak memikirkan dia. Ngapain Anda mikirin seseorang yang nggak mikirin Anda gitu loh. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, datangi dia. Mohon maaf ya, aku tuh sebenarnya mikirin kamu. Kamu mikirin aku nggak? Enggak, ya wes. Kalau enggak ya udah nggak usah, aku udah mulai besok aku enggak mikirin kamu. Tapi kalau kamu merasa bahwa pikiranku ini bermanfaat, ya sudah seperti Coach Gatot. Kapan? Aku dibawa ke KUA. Oh gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya, jadi kalau kakak mau fokus, bagaimana menguatkan diri kita? Kalau ini adalah sesuatu yang penting, lakukanlah segera. Tapi kalau ini sesuatu yang nggak penting menurut kakak menghabiskan waktu, jangan beban itu terlalu dipegang terlalu lama. Kakak terlalu lama mikirin skripsi, padahal nggak ngetik-ngetik, jadi beban Kak. Buka laptop, ketik Kak. Mikir terus. Jadi kayak gini, letakkan sejenak. Makan, ketemu. Ini kan tempat saya nongkrong dengan dia dulu. Pegang lagi. Lu tega banget lu ya, capek tahu kayak gini terus. Dasar laki-laki playboy. Ya, dasar lu nanti nggak ngerti. Boleh, udah, tapi udah cukup. Letakkan lagi. Udah, makan ya makan, ngapain masih mikirin dong, dia nggak mikirin kok. Nah, jadi bebannya diletakkan. Kalau sudah diletakkan sejenak, tangguh itu bukan nggak punya masalah loh. Oh jangan lihat, Coach Gatot tangguh banget. Masalah WR5 itu lebih parah daripada masalah yang lain gitu loh. Pak Erik kelihatan tangguh banget. Mikirin macam-macam. Semua orang itu sikapnya mereka aja dengan persoalan, bukan masalah besarnya persoalan, tapi bagaimana mereka mensikapi persoalan. Orang sukses adalah orang yang ketika dia gagal, dia mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Orang kalah adalah ketika dia gagal, dia tidak pernah bangkit lagi dan tenggelam dengan kegagalan. Jadi kalau kita jadi kakak, sejenak, refleksi, takkan, pikir, insya Allah. Luar biasa, kita tepuk tangan. Pak Ari luar biasa sekali. Ini kalau mau dilanjutin bisa, tapi waktu juga yang harus sahkan kita. Baik, sebelumnya silahkan closing statement Pak. Kita menghadap ke kamera biar para Pak kita tangguh dan benar-benar kuat menghadapi segala macam. Ya, teman-teman sekalian di Prodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan, baik di Zoom, baik di YouTube, dimanapun Anda saat ini berada, orang sukses itu bukan mereka tidak punya persoalan. Mereka adalah orang yang selalu punya persoalan dan mereka bisa bangkit dari persoalan itu. Justru dari persoalan itulah Anda menjadi orang yang sangat luar biasa dan hidup. Kenapa? Belajar dari pengalaman. Buatlah sifat-sifat, karakter-karakter positif, optimis, willingness, antusias, dan refill terus hadir dalam setiap kegiatan Anda. Kalau bisa cari mentor, orang yang bisa memberikan kita menjadi orang yang inspiratif. Belajar dari mereka, bagaimana biografi mereka. Kalau Anda gagal, ketika Anda kalah, lihatlah mereka dulu pernah. Kalau perlu, beri perumpamaan kisah. Saya suka sekali menggambarkan kisah saya seperti pelangi. Karena saya tahu setiap hujan deras pasti muncul. Siap, ketika kita menghadapi satu apapun, pasti ada terus move on. Sukses selalu.
Baik, terima kasih Pak Erik. Luar biasa sekali dari begitu banyak tadi yang sudah disampaikan. Tuh merasa ya selama main, kemudian saya salah dalam bagaimana sehingga terjebak dalam nostalgia lama. Itu seringkali gitu ya. Ini kalau kurang tinggal di YouTube cari aja Erik Hadi Saputra. Di situ saya punya banyak podcast, banyak ada lagi ngisi live. Silakan Anda tonton. Anda tidak usah subscribe, tidak apa-apa. Tapi kan kalaupun di subscribe ya kasih lah ya. Saya terima kasih. Jadi untuk sharing belajar. Terima kasih. Ya, dari banyak sekali tadi disampaikan ada 3 hal yang menarik bagi saya karena kan setiap akan ada 3 hal yang mungkin menjadi tangguh dari apa yang Bapak. Yang pertama adalah percaya diri dan fokus pada kemampuan. Jangan kalah dengan apa kekurangan kita. Kita harus menonjolkan kemampuan. Yang kedua adalah fokus dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Karena ketika kita melakukan satu fokus dan itu tidak instan. Dan yang ketiga adalah segala move on dari hal yang tidak bermanfaat dalam hidup Anda. Ya, jadi yang sedang skripsi, ya hilangkan permasalahan-permasalahan di luar skripsi yang tidak penting ya. Kembali ke tujuan kita, goal kita adalah lulus tepat waktu. Kemudian menjadi keluarga. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, komen ya. 2 YouTube. Pertama YouTube Erik Hadi Saputra. Ya. Yang kedua wajib like, komen dan subscribe PGSD Official.